Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, dan pagi hari ini kita akan membahas surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini secara tartib Al-Quran jatuh pada tartib ke-99 dengan jumlah ayat 8 dan jumlah kalimat 36 serta jumlah huruf 156, dan termasuk surah Madaniyah, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Zalzalah ini ada asbab nuzulnya. Di antaranya ulama menjelaskan ketika turun ayat ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menangis. Kemudian ditanya, apa penyebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, abkani hadhihi surah. Yang menyebabkan aku menangis adalah surat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula annakum tukhti'un wa tudhnibun wa yaghfirullahu lakum la khalaqa ummatan yukhti'un wa yudhnibun wa yaghfiru lahum innahu huwal ghafurur rahim. Seandainya kalian tidak ada yang melakukan kesalahan, seandainya kalian melakukan kesalahan, kemudian kalian melakukan dosa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali menciptakan umat yang melakukan kesalahan dan berdosa, dan Allah akan terus mengampuni mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, ada juga yang mengatakan bahwa asbab nuzulnya adalah ketika ada orang yang berinfak dengan satu biji tamar, satu biji kurma, kemudian merasa kecil, karena memang satu biji tamar, apalah satu biji tamar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan infak sekecil apapun. Maka turunlah ayat, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun kalian beramal dengan sebiji zarah sekalipun, tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Itu di antara sebab nuzul surat ini. Dan surat ini sebenarnya berbicara tentang ahdath yaumul qiyamah. Bagaimana peristiwa hari kiamat. Termasuk juga isyarat kepada bagaimana manusia akan dibangkitkan, kemudian akan dibalas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dengan balasan yang baik, ataukah dengan balasan yang buruk sesuai dengan amalan ketika dia hidup di dunia. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Zalzalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digempakan dengan sekali gempaan. Kalimat zilzalaha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan zilzal kepada bumi. Makanya Allah mengatakan zilzalaha. Ha ini kembali kepada bumi. Artinya gempa ini bukan gempa sebagian bumi dan tidak gempa sebagian yang lainnya. Bukan gempa di daerah timur dan di barat tidak. Atau di barat gempa di timur tidak. Di selatan gempa di utara tidak. Di utara gempa di selatan tidak, bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan gempa ini kepada bumi. Artinya satu bumi ini akan digempakan. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu
zilzalah, apabila bumi pada hari kiamat digempakan secara keseluruhan. Subhanallah. Seandainya terjadi gempa di bumi, sebagian saja kita lihat beberapa tempat di negeri kita. Seperti kita dengar terjadi gempa di Lombok. Kita juga mendengar dulu terjadi gempa di Jogja. Kemudian sekarang belakangan ada gempa di Jawa Barat dan di gempa di mana-mana saja. Itu kita bisa melihat kepanikan yang luar biasa. Orang-orang yang ada di mal yang sedang belanja, panik luar biasa. Sebagian mereka terburu-buru ingin keluar. Yang ada di rumah-rumah keluar semuanya. Yang ada di jalan sudah cemas-cemas harap. Ini baru sebagian gempa kecil yang ada di bumi. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah gempakan satu bumi ini. Mau lari kemana? Kalau sebagian gempa kita bisa lari ke daerah-daerah yang tidak ada gempa. Orang yang ada di rumah bisa keluar ke halaman. Orang yang ada di mal bisa keluar ke halaman mal. Tapi kalau seandainya satu bumi digempakan, Anda mau lari kemana? Karena gempa ini terjadi karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala marah, maka tidak akan ada cerita. Maka semua akan terjadi kehancuran. Bumi akan digempakan. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah. Maka bumi dan gunung akan dijadikan satu dan digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzin waqa'atil waqiah. Maka pada hari itu terjadi kiamat yang luar biasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan langit dikulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, wa idzal biharu fujirat, maka lautan akan ditumpahkan ke daratan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar, maka matahari dan bulan yang selama ini kita lihat tidak mungkin bertemu, Allah satukan dan Allah gelapkan cahayanya. Apa yang terjadi kalau seandainya bumi ini Allah gelapkan? Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, wa idzan nujumun kadarat, wa idzal kawakibun tatharat, maka bintang-bintang Allah jatuh-jatuhkan dan Allah tubruk-tubrukan satu dengan yang lainnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, maka wa idzal wuhusu husyirat, semua binatang akan dikumpulkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka, idza zulzilatil ardu zilzalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ketika bercerita tentang tanda-tanda kiamat besar, kata Nabi SAW, kelak mendekati kiamat besar. Nabi mengatakan akan terjadi 3 gempa yang menghancurkan bukan hanya satu daerah. Boleh jadi negara-negara akan hancur dengan gempa itu. Rasulullah SAW mengatakan khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Akan terjadi gempa dari arah timur yang menghancurkan seluruh timur. Dan akan terjadi gempa dari arah barat dan akan menghancurkan seluruh barat. Dan akan terjadi gempa di jazirah Arab. Artinya bahwa itu masih tanda-tanda kiamat besar. Allah hancurkan sebagian besar timur, sebagian besar barat,
dan sebagian besar Jazirah Arab. Bagaimana kalau seandainya kiamat yang datang itu tanda-tanda kiamat besar, tapi tanda-tanda kiamat besar menunjukkan telah dekatnya kiamat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalah. Ada yang mengatakan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalah ini terjadi ketika tiupan sangkakala pertama Israfil. Ketika sudah lewat tanda-tanda kiamat kecil, kemudian datang tanda-tanda kiamat besar. Dan diakhiri dengan api yang kemudian menggiring manusia yang mengarah dari Aden Yaman ataupun Yaj, kemudian menggiring manusia ila mahsyarihim, menuju tempat berkumpulnya mereka di Syam. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali menimpa orang yang paling buruk yang ada di hadapan atau yang ada hidup di permukaan bumi. Artinya kiamat besar. Pada tiupan yang pertama tidak dirasakan orang-orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang-orang kafir saja. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalah ini terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala gempakan, kemudian Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala ganti bumi yang kita pijak ini dengan bumi yang baru. Bumi yang terhampar, yang tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Semua rata. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Bumi menjadi rata, berwarna putih, dan manusia akan keluar dari sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi menjelang kiamat besar bangkitkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Dajjal sebagai fitnah agama bagi manusia, maka Dajjal akan memerintahkan bumi dan mengatakan ukhruji kunuzai. Keluarlah wahai pembendaharaan bumi, maka akan keluar emas-emasnya, perak-peraknya, minyak-minyaknya, tambang-tambangnya. Dan siapapun yang mengikuti Dajjal akan diberikan kenikmatan dunia, tapi mereka akan menjadi penduduk neraka. Ada juga yang mengatakan pada hari kiamat, semua pembendaharaan bumi dari emas, perak, perhiasan, macam-macam akan keluar dari perut bumi. Dan manusia akan melihatnya. Tapi apa gunanya? Manusia sudah tidak tertarik kepada emas, tidak tertarik kepada perak, kepada jamrud, kepada macam-macam. Karena mereka pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya. Pada hari itu orang sibuk masing-masing. Ada juga yang mengatakan bahwa pada hari setelah tiupan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala keluarkan beban-beban berat, maksudnya adalah jasad-jasad manusia yang terkubur di bumi sejak zaman Adam sampai yang terakhir diwafatkan pada kiamat besar pada tiupan sangkakala yang pertama Israfil. Sebagaimana Allah isyaratkan wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami keluarkan, kami lemparkan jasad-jasad itu ke permukaan bumi. Sehingga bumi yang sudah rata dipenuhi jasad-jasad manusia sebanyak itu. Ketika semua jasad-jasad kemudian berada di permukaan bumi yang sudah diganti dengan bumi yang baru, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan wa idzan nufusu zuwijat, maka ruh-ruh akan melesat dari Iliyin dan dari Sijin. Maksudnya Iliyin adalah ruh-ruhnya orang-orang yang beriman, dan dari Sijin maksudnya ruh-ruhnya orang kafir. Sebab ruh tidak dihancurkan saat kiamat dibangkitkan. Ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak hancurkan. Salah satunya ruh, dan ruh akan dikembalikan ke dalam jasadnya, dan Allah sanggup membangkitkan manusia lebih mudah dibandingkan menciptakan di permulaannya. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaumul ba'tsi wan nusyur. Hari itu disebut hari kebangkitan dan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah mengatakan
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah mengatakan wa qalal insanu malaha. Maka manusia akan berteriak, ada apa ini? Dan dalam surah Yasin Allah mengatakan manusia akan terkelompok menjadi dua kelompok. Orang-orang kafir akan mengatakan ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Tapi orang-orang yang beriman mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman kepada kita. Dan telah benarlah ucapan para rasul, telah benarlah ucapan Ibrahim, ucapan Nuh, ucapan Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ada hari kebangkitan, bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa sadaqal mursalun, dan telah dusta orang-orang yang mendustakan para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kondisi manusia, khususnya orang-orang kafir, mereka mengatakan malah ada apa ini? Ada apa ini? Kacau balau. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana kondisi mereka dengan dua binatang kal ihnil manfush dan kal jaratil muntashir, seperti laran yang berhamburan ke sana kemari dan seperti belalang yang terbang ke sana kemari. Saking dahsyatnya hari itu, di mana manusia sibuk masing-masing dan tidak pernah melihat keluarganya sama sekali, kecuali orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanan ditularkan kepada keluarganya, maka kami kumpulkan pada hari itu orang-orang dari keluarga besar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senang karena itu yang dijadikan Allah dan juga janji para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bersaksi. Bumi akan bersaksi, bumi yang kita pijak ini akan bersaksi. Bahwa si fulan di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di tanggal 12, di tanggal 13, di tanggal 21, atau di tanggal-tanggal 1 sampai 30. Di bulan ini dan itu, di tahun ini dan itu, telah melakukan kemaksiatan di tempat ini dan itu. Atau telah melakukan kebaikan di tempat ini dan itu. Pada hari itu, tidak ada yang bisa mengelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para pengacara yang handal di bumi, para lawyer yang cerdas-cerdas, yang pandai bicara, yang hafal hukum-hukum bumi, mereka tidak bisa apapun pada hari di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri diadili. Para hakim yang suka mengadili di dunia, mereka sendiri sedang diadili di akhirat. Orang-orang yang suka memutuskan putusan dengan undang-undang di bumi, mereka sendiri sedang diputuskan perkaranya. Tidak ada manusia yang tidak terkena putusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena semua akan jadi saksi. Bumi akan jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di bumi, ketika Anda bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bersembunyi di hadapan mata-mata manusia. Dan Anda katakan, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhirat, mungkinkah Anda lari dari persaksian bumi? Mustahil. Kita ini menginjak bumi. Tidak ada sejengkal pun kecuali kita menginjak bumi. Dan bumi tahu kita melakukan apa di atasnya. Jangankan bumi. Allah mengatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika mulut kita dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jangan lagi tangan, kulit yang ada pada badan kita bersaksi di hadapan Allah. Sehingga badan mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina. Kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri, wahai kulit? Kulit mengatakan, antakan Allah. Allah yang membuat aku bicara. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anda akan lari kemana? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah yang memerintahkannya.
Tidak ada satupun makhluk yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. I'tiya taw'an aw karhan, qala ataina ta'in. Ketika Allah mengatakan, ya bumi, datanglah kepadaku, suka ataupun tidak suka, maka bumi mengatakan, ataina ta'in. Kami siap datang kepadamu dalam kondisi taat ya Rabb. Perintahkan apapun kepadaku. Lihat ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam difitnah oleh Qarun, berzina dengan seorang wanita. Tiba-tiba kemudian wanita itu malu memandang wajah Nabi Musa sehingga dia tidak berani bersaksi bahwa dia berzina dengan Nabi Musa. Emosilah Musa, marahlah Musa kepada Qarun. Akhirnya kemudian keduanya saling melaknat. Qarun melaknat Nabi Musa tapi tidak pernah diijabah laknatnya. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah, perintahkan bumimu yang kau pijak wahai Musa, aku sudah perintahkan agar menurut apa katamu. Maka akhirnya Musa pun meminta kepada bumi, ibla'il arda, wahai bumi telan orang ini, maksudnya Qarun. Maka Qarun pun tiba-tiba masuk ke dalam bumi, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun ke perut bumi dan seluruh kekayaannya. Ya, karena bumi akan menuruti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan bersaksi pada hari kiamat atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak sejengkal bumi pun kecuali bersaksi apa yang kita lakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka ashtat, berkelompok-kelompok. Karena bagaimanapun manusia ketika di bumi, terkadang satu saudara kandung saja dikubur di lain pekuburan. Mungkin satu meninggal di barat, dikubur di barat. Mungkin sebagian saudaranya meninggal di timur, dikubur di timur. Tapi pada hari kiamat semua akan dikumpulkan. Mau yang dari barat, mau dari timur, yang dari selatan, yang dari utara. Ashtat. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk dilihat amal mereka. Apa yang dilihat dari amalan kita? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bercatatan. Tatayyurus suhuf. Suhuf akan diterbangkan. Ada yang mengambil dengan catatannya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil di belakang dhahrinya, di belakang punggungnya. Ya, sesuai dengan pembagian manusia di bumi. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Adapun orang yang beriman akan mengambil dengan tangan kanannya dan akan melihat liyurau a'malahum, dan dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Ha umuqra'u kitabiyah. Kemarilah, bacalah catatanku. Dengan bangganya dia mengatakan, bacalah catatanku, karena dia tahu bahwa dia sudah melihat amalannya. Dan ingat, saat manusia sakaratul maut, Allah perlihatkan sekejap, wa kasyafna ghita'ah. Allah singkapkan kegaiban itu. Allah tampakkan catatan kita saat sakaratul maut. Makanya terkadang orang diperlihatkan bagaimana dia husnul khotimah atau sul khotimah. Karena saat itu yang gaib-gaib disingkapkan kepada dia. Dia mampu melihat malakul maut dan catatan amalnya walaupun sesaat. Dan pada hari kiamat betul-betul dia akan membaca catatan itu. Catatan amalnya akan dibaca. Dan dia juga akan merasakan dan melihat bagaimana dia akan ditimbang dengan badannya, dengan catatannya, dengan amalannya. Dan dia akan merasakan mana timbangan yang berat dan mana timbangan yang ringan. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang berat timbangannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang diridhai Allah. Adapun yang ringan timbangannya, maka dia akan diceburkan ke neraka hawiyah, neraka yang panas luar biasa. Dia akan melihat, bahkan dia akan melihat amalannya akan dibentangkan di hadapannya. Sebagaimana hadis yang menjelaskan ketika ada seorang yang merasa di dunia dia mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amalannya di hadapan dia, dan dia pun melihatnya dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma'amilta ya fulan?" Apa yang kau amalkan di dunia wahai fulan? Dia mengatakan, "Aku berjihad untukmu dan aku mati syahid untukmu." Tapi Allah mengatakan, "Kadzabta dustaka." Engkau berjihad supaya manusia mengatakan kau seorang pahlawan.
Didatangkan kembali orang-orang yang bersedekah, yang kononnya lillah ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan, ma'amil ya fulan, apa yang ku amalkan di dunia fulan? Dia mengatakan, aku bersedekah fik untukmu ya Rabb. Diperlihatkan bagaimana sedekahnya selama di bumi. Dengan bangganya dia bersedekah. Allah perlihatkan amalannya. Dan dia mengakuinya. Kemudian mengatakan, tidak ada satupun tempat kecuali ku sedekahkan. Dan itu karenamu ya Rabb. Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Kemudian datangkan orang yang pakar Quran. Kemudian dia mengatakan, qara'tu fikal Quran. Aku membaca Quran karenamu ya Rabb. Kemudian diperlihatkan amalannya yang indah selama di dunia. Kononnya karena Allah. Rupanya Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Dia melihat bagaimana amal ditampakkan. Liyurau a'malahum. Ya. Termasuk juga diperlihatkan padanya seluruh amal-amalnya. Baik yang ada dalam catatan khusus ataupun catatan umum. Semua diperlihatkan. Dan tidak ada la yakhfa minhu khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari dia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau dia di bumi melakukan amalan walaupun sebiji zarah. Anda tahu zarah? Zarah itu kalau Anda masuk rumah, kemudian Anda buka jendela, kemudian terdapat cahaya matahari, Anda bisa melihat ada debu yang berhamburan, berterbangan yang Anda lihat di tengah-tengah cahaya yang keluar dari matahari yang menembus jendela Anda. Itulah zarah. Sekecil itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyanyiakan sekecil itu amalan seorang hamba. Sekecil apapun. Makanya kenapa Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Karena amalan sekecil apapun tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan lihat. Kalau itu memang amalan baik, Allah balas dengan kebaikan. Kama tadinu tudan. Al jaza'u min jinsil amal. Amal itu, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana kau amalkan seperti itu, balasannya pun seperti itu. Kalau Anda menanam kebaikan di dunia, khairan yara, maka Anda akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi kalau Anda melakukan kejahatan walaupun sebiji dzarah, tetap Allah akan membalasnya. Semua akan ada balasan. Maliki yaumiddin. Dialah raja yang akan membalas pada hari ketika balasan itu akan ditampakkan di hadapan manusia. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca kalimat Maliki Yaumiddin 17 kali dalam sehari? Agar kita diingatkan bahwa di sana ada balasan. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Bahkan terkadang ada dosa-dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia dan balasan yang menunggu di akhirat. Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Terkadang ada dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum azab yang menunggunya di akhirat. Salah satunya kezaliman dan mutus rahim. Oleh karena itulah takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wajarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika mendengar ayat idza zulzilatil ardu zilzalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tafsir singkat dari surah Al-Zalzalah. Semoga bermanfaat.